above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, Jesus, the name above all names. Jesus, the only one that saves. Jesus, only you deserve the praise. Be exalted in this place. Jesus, the name above all names. Jesus, the only one that saves. Jesus, only you deserve the praise. Be exalted in this place. Be exalted in this place. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Shalom jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi. Sudah sangat rindu untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah bersama. Namun karena peraturan pemerintah untuk tetap melarang orang-orang beribadah di gereja, maka kita akan tetap beribadah lewat live streaming. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya lewat wabah COVID ini
kita ini harus peka tentang apa yang sebenarnya dibalik dari peristiwa ini. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah pemulihan. Dia mau memulihkan saudara dan saya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia sedang membenahi diri saudara dan diri saya. Itu sebabnya saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara peka. Dia ingin memulihkan saudara. Nah, untuk itu saudara-saudara, pada ibadah perjamuan kudus pada hari ini, saya diingatkan Tuhan akan satu pesan yang saya pernah bawakan, dan saya percaya pesan ini masih sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Terutama ketika Tuhan mau memulihkan kita semua menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pesan yang pertama. Yang kedua, karena hari ini adalah perjamuan kudus, saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah mempersiapkan roti, kalau tidak ada biskuit atau crackers, dan anggur, kalau tidak ada boleh sirup atau hal-hal yang serupa dengan itu. Saudara akan mengikutinya dengan hikmat, dengar apa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sugiono pada hari ini. Dan saya percaya berkat Tuhan akan dinyatakan untuk kita semua. Kalau saudara-saudara peka dan saudara mau meresponi panggilan Tuhan, saya percaya penggenapan firman Tuhan yang berkata bahwa pada akhir zaman orang-orang yang kudus akan terus semakin berjalan di dalam kekudusan. Tapi orang-orang yang tidak peka, mereka akan kembali ke dalam kehidupan yang rutin dan tidak akan mendapatkan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Mari selamat beribadah, nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu datang menyembah Allah yang hidup. Berikan pujian dan syukurmu yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa
merasakan kebaikan Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada seorang pun yang datang berdiam diri, karena Allah rindu disukakan oleh segenap mazmur dan puji-pujianmu. Bermazmurlah bagi Dia, bersorak-soraklah bagi Allah saja, sebab namanya kudus, sebab namanya mulia dan agung. Terima kasih Yesus Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku oleh darahnya, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku, hanya oleh darahnya, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Mari engkau yang sakit katakan, oleh darah Yesus aku sembuh. Kau yang beban berat katakan, hanya oleh kuasa-Nya saja, oleh darah Yesus. Amin, amin. Oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Sekali lagi katakan, hanya oleh darah-Mu Tuhan. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Oh, hanya kuasa darah Yesus yang sanggup pulihkan hidup kami. Oleh darah Yesus, sucikan dosaku, sucikan dosaku, sucikan dosaku, sucikan dosaku. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya, sorakan haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami siap untuk menyanjung Engkau di tempat kudus-Mu yang maha tinggi. Lebih dan lebih lagi Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita yang siap dibebaskan oleh kuasa darah Yesus, boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus Kristus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sore hari ini saudara merasakan ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Boleh kasih salam dulu kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya, sebab kuasa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan pembacaan ayat Alkitab secara bergantian. Pastikan Bapak Ibu sudah menerima buletin di tangan, ataupun Bapak Ibu dapat melihatnya di layar monitor di depan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada baru raja baru. Bersama-sama, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kiranya sore hari ini kita boleh sama-sama mempersiapkan hati kita, biar firman Tuhan boleh berbicara atas hidup setiap saudara dan saya sore hari ini. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Mintalah kepada Tuhan, berikan kami hati yang peka Tuhan, hati yang sensitif ketika pesan Tuhan disampaikan bagi kami sore hari ini, dan berkati hamba-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Bersabdalah, oh Yesus, tenangkan jiwaku. Bersabdalah, sungguh-sungguh katakan, bersabdalah oh Tuhan, bersabdalah oh Yesus, bersabda padaku, bersabdalah
Inilah pengakuan kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Biar kiranya Tuhan firman-Mu terus bersabda atas kami, supaya kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan, sering kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh naungan, bimbingan dan hikmat dari Tuhan. Hari ini biar kiranya kebenaran firman-Mu menuntun kami, supaya kami boleh berjalan bukan seperti apa yang kami kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari turunkan kasih karunia-Mu Tuhan malam hari ini, supaya kami pulang dari tempat ini kami mengalami pemulihan. Urapi hamba-Mu, sucikan layakan menjadi berkat. Makasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, selama bulan November kita akan diberkati dengan nilai-nilai pesan Tuhan dari beberapa tokoh yang ada di Alkitab. Banyak tokohnya, jadi tidak semua tentunya tidak semua tokoh akan dikhotbahkan. Tetapi dipilih ada 4 tokoh yang kita akan dengar pesannya. Yang pertama, Nehemia. Jadi minggu ini kita akan berbicara tentang Nehemia. Tadi pagi, siang, dan sore hari ini juga. Kalau saudara dapat buletin, jadi selama seminggu saudara akan diperlengkapi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nehemia. Yang kedua, minggu kedua kita akan diberkati tentang kehidupan Gideon. Ya, salah satu hakim. Lalu yang ketiga, secara khusus belajar dari kehidupan Saul. Ada apa itu? Dan yang terakhir, minggu keempat kita belajar dari kehidupan Paulus. Nah, saudara-saudara, pada minggu ini apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Nehemia? Hari ini judul khotbahnya, Allah mau memulihkan keadaan kita. Allah mau memulihkan keadaan umatnya. Saya percaya saudara-saudara, bahwa kita hidup kadang-kadang lebih sering tidak seperti yang kita harapkan. Ingat ya Bapak Ibu, kekristenan itu kan bukan 2 jam di gereja toh. Kekristenan itu all the time. Kadang-kadang kita bingung ya. Kita kaget, kita syok, kita marah, kita kecewa. Karena bisa jadi kehidupan nyata tidak seperti yang kita harapkan. Betul enggak? Kita berharap baik-baik saja, ternyata bisa saja tidak baik-baik. Kita berharap sukses, bisa saja tidak sukses. Kita berharap anak-anak baik-baik, ternyata anak-anak bisa tidak baik-baik loh. Kita berharap laku, ternyata bisa saja tidak laku. Kadang-kadang hal ini membuat kita akhirnya goyah, kita mundur, kita marah, kita kecewa. Saya menikah 96, saya tidak berharap baru tahun 2003 baru dapat anak. Itu bukan sesuatu yang saya harapkan. Tapi ini kenyataan. Saudara kenal song leader yang tadi mimpin pujian? Menikah tahun berapa Bu? 2008. Sampai sekarang belum dikasih karunia anak. Itu bukan sesuatu yang dia harapkan.
Kalau kita tidak mengerti, ya nanti ribut-ribut terus nanti mereka. Bisa rumah tangga bisa hancur. Apalagi kita punya banyak kelemahan loh. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita kadang-kadang membuat keberhasilan tertunda atau bahkan gagal, hancur. Coba kita baca bersama-sama sebelum kita lihat Nehemia. Saya ajak saudara mengerti ini dulu. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara perhatikan sekali lagi, sebab imam besar itu Tuhan Yesus tuh yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa saudara-saudara? Kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita punya apa ya? Kita bukan cuma punya kelemahan, kita punya kelemahan-kelemahan. Ini bukan kata Yakob. Ini bukan kata Yosi, ini bukan kata Paniko, bukan juga kata Suset Heting, juga bukan kata Maurice Luro. Ini kata Alkitab. Kita punya banyak kelemahan. Dikatakan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita punya banyak kelemahan. Banyak orang begitu sombong, akhirnya jatuh hancur. Gak sadar dia bahwa dia punya banyak kelemahan. Kita gampang lupa, gampang capek, gampang ngantuk, gampang emosi, gampang-gampang yang lemah-lemah tuh. Nah kalau kita tidak waspada, bisa hancur hidup kita. Kegagalan bisa terjadi di banyak area dalam hidup kita. Beberapa orang rajin pelayanan, tapi ada beberapa area dalam hidupnya hancur. Ada orang sehat, duitnya hancur. Ada orang duitnya banyak, tapi keluarganya hancur. Banyak duit, tapi anak-anaknya tidak berhasil, hancur. Beberapa orang bisnisnya hancur, beberapa orang keluarganya, beberapa orang kesehatannya. Bisa saja kan terjadi. Dan hari ini saudara-saudara saya share kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya dapat ketika belajar dari Nehemia. Ternyata saudara-saudara saya dapati kita perlu mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Dia bukan saja mengerti kelemahan kita, namun Dia Allah yang mau memulihkan hidup kita. Dia mau banget memulihkan hidup kita. Ketika ada di area hidup kita gagal, hancur, Allah rindu menawarkan kepada kita. Dia tawarin apa? Dia tawarin pemulihan. Siapapun dari antara kita yang hadir pada malam hari ini, inilah yang Tuhan tawarkan. Seakan-akan Dia berdiri di depan kita dan bertanya, maukah engkau pulih? Atau kita tidak merasa punya kelemahan? Saya baik-baik aja Pak, saya oke-oke saja Pak. Ya itu kita yang menilai. Kita bisa saja bersandiwara toh, tapi Tuhan tahu
Tuhan menawarkan, mau ndak pulih? Ya, kita belajar dari Israel. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya mungkin tidak akan mungkin pulih, Pak. Kesehatan saya sudah stadium 3, Pak. Ndak mungkin pulih. Itu kata saudara atau kata dokter. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Mungkin ada beberapa di antara kita, Pak, usaha saya hancur, Pak. Ya, itu kata saudara. Tapi Tuhan, kita harus percaya Tuhan sanggup memulihkan. Mungkin ada orang tua yang sudah lama hancur hubungannya dengan anaknya. Beberapa pasangan suami istri udah lama hancur. Banyak hancurnya. Hari ini saudara-saudara, saya mau kasih berita baik. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Selalu. Saudara harus percaya ini. Kecuali saudara tidak percaya atau tidak butuh pemulihan. Soalnya biasa-biasa saja. Tapi kalau berita ini, judul khotbah hari ini menggetarkan hati saudara, dan saudara merasa bahwa saya orang yang punya kelemahan. Ada area-area dalam hidup saya yang gagal, hancur, dan saya butuh pemulihan. Saya rasa saudara perlu tangkap ini dan alami pemulihan Tuhan. Selalu ada berita baik yang datang dari Tuhan. Nah, kita lihat dari Nehemia. Coba bersama-sama kita buka kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Nehemia 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saya perlu cerita sedikit dulu supaya kita ngerti. Bangsa Israel pernah dibuang dari negaranya. Kapan mulainya? Waktu Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem. Dihancurin apanya? Semuanya dihancurin. Termasuk bait suci. Banyak orang dibunuh, tentara dibunuh. Sebagian besar akhirnya ditawan ke Babil. Ada enggak yang sisa di tanah Israel? Ada. Tapi hancur. Melarat. Berapa lama bangsa Israel dibuang, ditawan? 70 tahun. Jadi Israel sudah ditinggalkan nih, tanah airnya sudah ditinggalkan. Ada orang enggak? Ada. Tapi sebagian besar ada di pembuangan. Setelah 70 tahun, bangsa Israel pulang. Banyak dah yang pulang, begitu banyak. Saudara boleh baca di Nehemia 8. Dari suku ini, dari suku ini, dari suku ini, begitu banyak. Apalagi mereka sudah melahirkan mungkin tambah banyak orang seperti itu pulang. Kepulangan yang pertama dipimpin oleh Ezra. Apa yang terjadi ya? Pulang mereka. Akhirnya oleh karena keputusan Raja Persia yang dipimpin oleh Artasasta, maka orang-orang Israel yang pulang diberikan kedudukan-kedudukan untuk memimpin. Tapi semuanya berada di bawah wilayah Artasasta. Karena Artasasta telah mengalahkan penguasa dunia Babil, maka seluruh dunia di bawah pimpinan Artasasta. Diangkatlah gubernur-gubernur di seluruh daerah jayaan, termasuk di daerah apa? Di daerah Israel. Salah satu gubernur namanya Sanballat. Itu adalah salah satu gubernur di daerah Israel. Pemuka-pemuka banyak gak? Banyak. Jadi saudara-saudara, ketika mereka balik ke Israel, akhirnya mereka mulai membangun kota Israel, membangun kembali wilayah kejayaan Israel.
Tapi setelah bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Hancur. Kenapa hancur? Infrastruktur hancur, semuanya hancur. Dan Alkitab mengatakan ada orang-orang yang akhirnya datang ke Nehemia. Lihat ya, saya mau kasih tahu saudara-saudara betapa hancurnya orang Israel pada waktu itu. Nehemia 1 ayat yang ketiga dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Lihat, kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Yang pertama saudara-saudara, orang-orang di Israel yang sudah pulang dipimpin oleh Esra selama bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan ternyata. Coba lihat ya, Nehemia pasal 5 ayat 1. Nehemia 5 ayat 1. Kita baca. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Jadi untuk makan sehari-hari aja susah. Kau lihat, miskin orang-orang Israel. Terus, dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk dapat gandum. Untuk cari gandum, lihat saking miskinnya, gadaikan rumah, gadaikan sertifikat, gadaikan motor. Kalau ada. 4. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk bayar pajak. STNK motor mesti bayar, tidak punya duit. Bayar PBB mesti bayar toh, nggak punya duit, mesti pinjam. Melarat banget nih orang Yahudi pada waktu itu untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. 5. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak laki-laki dan anak perempuan kami jadi budak untuk dapetin duit. Tuh anak dijual ke orang Arab, ke orang Ammon, ke orang Asdod. Ngapain? Supaya dapat duit. Dan beberapa anak perempuan kami harus membiarkan dirinya dimiliki orang, dikawini, supaya dapat duit. Supaya saudara ngerti nih keadaan bangsa Israel ketika Hanani dan saudara-saudaranya ngomong sama Nehemia, keadaan kami di Israel sangat melarat, tercela dalam kesukaran besar. Yang pertama ini, begitu miskin. Yang kedua, saudara-saudara, jelas infrastruktur itu hancur. Namanya kota-kota di Israel, negara-negara di Israel, negara-negara di Kanaan lebih tepatnya, itu adalah negara yang berkubu. Apa artinya berkubu? Mereka harus punya tembok. Untuk apa? Untuk jaga dari serangan lawan. Tembok untuk menjaga dari musuh-musuhnya. Kau perhatikan, seluruh tembok Israel runtuh. Panjangnya seberapa? Kau baca di rumah nanti pasal 3. Dari semua suku-suku di Israel, itu semua tuh benteng nyambung, tapi semuanya hancur. Ini bukan pagar kayu kayak di Udik Tangerang tuh. Ini tembok Israel, penjaga negara, itu semuanya hancur. Kan tadi dikatakan tembok-tembok kota itu hancur.
Infrastruktur sudah tidak ada, masyarakatnya miskin. Pasal 5 ayat 6. Lihat, ada pejabat-pejabat enggak? Ada pejabatnya. Orang kaya ada enggak? Ada ternyata orang kayanya. Tapi kau lihat nih apa yang mereka buat nih. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka. Enggak pakai kata Nehemia. Mau gubernur juga gue sikat nih. Nehemia marah. Oh berani ya? Berani dia. Kenapa berani? Dia diutus langsung sama penguasa dunia pada waktu itu, Artasasta. Dia punya surat. Dan dia bawa pengawal. Pengawalnya Artasasta. Mungkin tidak banyak. Tapi paling tidak surat yang dia bawa, dia datang atas nama raja. Jadi dia berani. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Kita ini sedapat-dapatnya tebus orang-orang Yahudi. Tapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. 9. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita? 10. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan unta mereka. Jadi ini orang-orang yang berduit, bukannya kasih tolong saudara-saudaranya, malah ambil kesempatan. Kau bisa bayangin itu? Sudah negara hancur, infrastruktur hancur, rakyatnya miskin, pejabat-pejabatnya juga korup. Kayak apa ini? Bagaimana dengan imam-imamnya? Imam-imamnya juga. Coba saudara lihat. Kita buka bersama-sama Nehemia 13. Mulai dari ayat 4. Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Tobia ini orang Jordan, orang Amon. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian kemenyan. Lihat sembayangnya di miliknya Tobia. Ini imam nih. Perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan bukan dibawa untuk kepentingan Tuhan, kasih untuk dewa orang lain. Daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Tidak ada lagi persepuluhan buat hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Semua dibawa ke dewanya orang Tobia. Coba lihat ayat 27. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu telah berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak Yoyada, ini imam nih, bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horon itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Coba. Akhirnya perilaku mereka diikuti rakyat su bodoh, su miskin. Akhirnya hidup juga tidak benar. Coba lihat
Nehemia 13 ayat 23. Pada masa itu juga kulihat beberapa orang-orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. 24. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Coba bayangin, bapaknya orang Yahudi, istrinya bukan seiman, tapi anaknya nggak tahu bahasa bapaknya. Jadi di rumah tangga tuh siapa yang berkuasa? Sampai anaknya nggak tahu korban bakaran, nggak tahu Allah Yahudi, nggak tahu Allah Yahweh. Bahasa Yahudi saja dia tidak kenal. Jadi yang berkuasa siapa? Mamaknya. Jadi diam saja nih bapak-bapak orang Yahudi. Jadi ketika Hanani berkata bangsa Israel dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela, ya, infrastruktur so hancur, mentalnya juga mental kalah. Kan mereka mengeluh, ya kita begini, ya kita begitu. Kehidupannya juga hancur, lihat berada dalam keadaan yang para imam-imamnya sama. Jadi kayak apa ini bangsa ini? Tapi saudara-saudara lihat, bangsa yang begini besar, yang hancur begitu dalam, pulih. Kau lihat, Nehemia pasal 6 ayat yang ke-15. Wow, luar biasa. Nehemia 6 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Tidak sampai 2 bulan. Selesai. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan pekerjaan gampang. Ini bukan pekerjaan tanpa biaya. Saudara lihat, perhatikan di pasal yang ketiga, itu wilayahnya luas, temboknya tebal, butuh biaya begitu banyak, butuh orang begitu banyak, tapi selesai. Bagaimana dengan orang-orang pemimpin-pemimpin terkemuka? Mereka bertobat. Saudara, coba lihat Nehemia pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Jadi ketika mereka melihat akhirnya tembok megah kembali dengan pintu-pintu gerbangnya yang dibangun dengan kayu-kayu yang hebat dari kerajaan Artasasta, maka tercengang-cenganglah begitu banyak orang Israel. Dan ketika pemuka-pemuka itu tidak berani mengangkat muka terhadap Nehemia, dan ketika Nehemia membawa dan memanggil Esra untuk membacakan kitab Taurat, suruh kumpul semua orang Israel. Orang Israel tidak tahan, saudara-saudara. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakan bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka.
sambil menangis. Pertobatan massal terjadi. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara berkata, Bapak Pendeta, kita ini hancur terlalu banyak Pak. Kita tidak tahu mau pulih di bagian mana. Itu hancur semua Pak. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara mau. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada beberapa anak muda di tempat ini, orang tidak tahu saudara. Tapi mungkin kau sedang berkata, saya tidak tahu harus berlaku apa. Kuliah saya hancur, saya sedang menganggur, seakan-akan masa depan saya hancur. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang muda dengar, Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sedang bergelut dengan penyakit. Saya mau kasih tahu, selalu ada pengharapan dan pembaharuan. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Selagi kita mau dengar-dengaran, mau turut apa yang Tuhan mau. Kecuali kita merasa tidak punya kelemahan. Sedikit orang-orang yang begini sedikit di jamaah Tuhan. Atau bahkan tidak pernah di jamaah Tuhan. Dan rasa punya kelemahan. Karena gengsi juga bisa. Malu juga bisa. Nah hari ini saudara-saudara, saya tutup dengan bagian yang kedua. Bagaimana pemulihan bisa terjadi atas bangsa Israel. Ini hancur sehancur-hancurnya ini Israel. Tapi pulih luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang dimiliki? Sehingga Allah berkenan memulihkan bangsa Israel. Yang pertama, Bapak Ibu mari kita buka bersama-sama Nehemia pasal yang pertama. Ayat yang kedua, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi dan yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Katanya, saudara terusin di rumah. Apa doanya? Doanya adalah kerinduan untuk minta pemulihan. Satu impian, satu cita-cita, satu kerinduan, satu visi. Supaya ada pemulihan. Inilah yang perlu kita miliki Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemulihan? Bagaimana kehidupan kita bisa pulih? Yang pertama-tama saudara-saudara, milikilah kerinduan yang kuat untuk terima pemulihan. Kenapa Tuhan Yesus kalau lagi jalan ya, dia ketemu dengan orang timpang, ketemu dengan orang lumpuh, ketemu dengan orang buta, dia selalu tanya dulu, apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Satu kali di kolam Bethesda, ada orang yang lumpuh, udah tahunan, puluhan tahun. Lalu Tuhan ngampiri dia dan berkata begini, maukah engkau sembuh? Bodoh enggak pertanyaannya sebenarnya? Ya iyalah. Orang udah tahunan sakit ditanya, maukah engkau sembuh? Saya percaya Tuhan tidak bodoh.
Udah tahu sakit, ditanya mau sembuh enggak? Kan ini pertanyaan bodoh sebenarnya. Bukan, Tuhan tidak bodoh. Karena Tuhan tahu setiap kita. Banyak saudara-saudara orang tidak dilawat Tuhan. Kenapa? Tidak merasa punya kerinduan untuk pulih. Sera-sera whatever will be. Udahlah, memang kita udah begini dari dulu, udah nasib Pak. Ya, memang dari dulu kita begini Pak, keluarga kita begini Pak. Akhirnya saudara kita tidak pernah mendapatkan kemurahan. Kita tidak merasa butuh Tuhan. Kita tidak punya visi. Padahal saudara-saudara, orang yang punya visi, orang yang punya cita-cita, orang yang punya impian, orang ini akan digerakkan untuk meraihnya, untuk mendapatkan, dibanding dengan orang yang tidak punya keinginan untuk apa-apa. Satu kali di sebuah peternakan, ya bukan peternakan sih, satu keluarga punya beberapa sapi, perah sapi untuk ambil susu di daerah Eropa. Selesai memerah sapi, dia masukin hasil susunya di tong-tong untuk dibawa dijual ke perusahaan susu sapi. Tanpa disadari saudara-saudara, dari antara begitu banyak tong, ada 2 tong kemasukan kodok, katak. 1 tong 1. Jadi ada 2 tong. Saya mau cerita saudara-saudara, waktu itu katak tuh masuk di dalam tong, saudara-saudara, katak itu respon, dia mau keluar dari tong ini, dia lompat ke atas. Dia lompat ke atas karena terlalu tinggi. Sulit dia akhirnya sampai ke atas. Jadi 2 katak ini saudara-saudara berusaha untuk lompat ke atas. Nah, katak yang pertama terus lompat ke atas. Akhirnya dia merasa bahwa dia tidak akan mungkin bisa mau lompat kayak apapun, nggak bisa ini, putus asa ini katak yang pertama. Akhirnya dia berkata, tamatlah sudah nasibku. Keesokan harinya saudara-saudara, itu tong akhirnya dibuka. Katak yang pertama mati karena sudah hopeless. Tapi ada katak yang kedua, dia lompat-lompat ke atas sama. Dia sadar dia tidak akan bisa keluar. Tapi dia masih punya keinginan, saya tetap mau hidup. Saya kalau lompat ke atas tidak mungkin. Gimana caranya tetap hidup ya? Udah deh, kalau lompat ke atas tidak bisa, aku berenang saja sudah. Jadi apa yang dia lakukan? Ya berenang terus, muter saja terus, berjam-jam muter saja terus. Besok paginya saudara-saudara, waktu itu tong dibuka, ada kodok lagi muter. Terus akhirnya itu kodok dikeluarin dalam keadaan hidup. Kalau kita tidak punya keinginan, udah nggak punya keinginan lagi, udahlah. Saudara tidak akan bisa lihat keberhasilan. Salah seorang dari saudara-saudara Nehemia datang dari Yerusalem ke kerajaan Artasasta di Puri Susan, itu jaraknya 800 km. Dari Jakarta hampir sampai Surabaya. Kenapa sampai itu? Karena mereka rindu dipulihkan. Saudara kenal Yakub, bukan Yakub Nahuai, bukan Yakub teman saya di pemancingan juga. Yakub di Alkitab. Satu kali saudara-saudara dia lagi jalan-jalan di sumur, ada ketemu seorang wanita cantik. Lalu Yakub kenalan. Dek, siapa namamu dek? Rahel bang. Kau asal dari mana dek? Dari Ciborong-borong. Apa margamu? Laban. Jadi rupanya Rahel ini anak Laban. Lalu Yakub ngomong begini, abang cinta kau dek.
maukah kau jadi istriku? Abang tanya saja, datang saja ke papa. Dia berkata begini, 1 kali aku akan memperistri kau, 1 kali kau akan jadi istriku. Cita-citanya. Akhirnya dia datang sama calon mertua. Ketemu sama calon mertua bilang begini, boleh kalau kau mau dapetin anakku, kau kerja. Siap, kebetulan udah punya kerjaan toh. Tapi tidak digaji. Mana bisa kerja tidak digaji? Mau Rahel enggak? Oh siap. Akhirnya kerja 7 tahun tidak digaji. Demi apa saudara-saudara? Demi impiannya. Jadi impian seseorang akan menggerakkan seseorang untuk bekerja meraihnya dibanding cuma diam. Di akhir masa 7 tahun senang sekali Yakub. Dia mandi pagi-pagi karena mau dapatkan dambaannya Rahel. Ketika akhirnya dia sampai ke rumah Laban, ternyata yang dikasih bukan Rahel, yang dikasih cicinya, namanya Lea. Waduh, marah. Yakub bilang, kau menipu aku. Kenapa kau kasih cicinya, bukan adiknya? Aku cinta sama adiknya. Lalu Laban ngomong begini, kalau kau mau dapatkan Rahel, kau harus kerja lagi 7 tahun. Gila ini. Saya tanya sama Bapak Ibu, Yakub kerja lagi ke Seng? Kerja lagi enggak? Kerja lagi. Demi apa saudara-saudara? Demi cita-citanya, demi visinya. Makanya saudara-saudara, kalau orang udah kehilangan visi, orang udah punya kehilangan lagi keinginan, udah nggak ada kerjaannya lah dia. Mana-mana Tuhan panggil, syukur-syukur dia dipanggil cepat. Jadi saudara-saudara, Hanani dan beberapa orang rindu dipulihkan. Ketika Nehemia dengar bahwa keadaan Israel tercela, oh Nehemia bergairah dan rindu dipulihkan. Pelayanan di tempat-tempat banyak retret, saudara-saudara. Saya lihat, dah semuanya tuh dijamah Tuhan, kelihatan dari wajahnya. Selidik punya selidik, tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya, kok nggak semuanya ya? Tuhan bilang begini, aku hanya menjamah orang-orang yang merindukan aku, yang rindu dipulihkan. Makanya setiap kali Tuhan selalu tanya, maukah engkau sembuh? Sekarang udah tahu kita punya banyak kelemahan, kita ini mau enggak pulih? Tuhan sedang cari orang-orang yang membutuhkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita raih pemulihan Tuhan walaupun kelihatannya mustahil. Yang kedua, saudara-saudara, mari buatlah planning, rencana yang bijak. Mari buat rencana yang bijak. Bukan cuma buat rencana doang, tapi harus bijak rencananya. Saya bersyukur saudara-saudara, saya dapat kesempatan untuk check up jantung hari apa tuh ya, Selasa. Jadi bersama-sama dengan teman-teman beberapa orang ya, kita check up jantung di Siloam. Jadi ada radiologinya, ada treadmillnya, EKG, cek darah. Nah dari antara cek-cek itu, biasanya tuh yang kita tunggu adalah plaque score. Itu artinya kita punya pembuluh darah utama di jantung tuh, plaknya, penyumbatannya sudah berapa. Itu yang paling ditunggu. Saya teringat ya saudara-saudara, saya teringat almarhum teman kita, Pendeta Dongani Sitanggang.
dia juga lakukan check up yang sama. Nah, waktu dia dapatkan hasilnya, plak skornya saudara-saudara, ternyata itu di batang utama pembuluh darahnya ke jantung itu lebih dari 90% tertutup. Ini kalau tidak salah ya saudara-saudara. Akhirnya dia dapat advice harus dibypass. Kan waktu itu terakhir dia khotbah Maret, sebelum terakhir saya ingat khotbah Maret, dia khotbah di sini. Saya lupa sore juga lalu dia berkata tolong doakan saya akan dipasang ring, kan begitu. Dan ternyata saudara-saudara Tuhan punya rencana lain. Akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Nah saudara-saudara, waktu dapat, kita kan main cek-cekan nih sama beberapa teman. Nah beberapa teman dikasih saran, di-planningin. Harus begini Pak, harus begini ya, harus begini. Karena ini bisa bahaya, harus begini. Pak John bagaimana laksornya? Aduh puji Tuhan, saya 0%. Tuhan kasih saya ya bagus lakskornya. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin ya, untuk jaga kesehatan pulih, mari planning dong. Tuhan kasih kita hikmat. Kalau kita mau punya anak kita berhasil, mari planning buat anak kita. Oh, hubungan suami istrinya udah mulai kendor, planning dong untuk pulih. Adakan rencana. Kalau saudara punya usaha sedang terganggu apa, mari dengan bijak planning. Buatkan sesuatu perencanaan. Tuhan suruh. Nehemia, lihat ya. Coba kita buka Nehemia pasal yang kedua. Nehemia 2 ayat yang ke 11. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Maksudnya mau membangun. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Dia selidiki. Dia tidak gegabah, Pak. Itu yang mau dibangun begitu luas, membutuhkan batu begitu banyak, membutuhkan biaya begitu banyak, membutuhkan kayu begitu banyak, dan membutuhkan begitu banyak orang untuk membangunnya. Apalagi saudara-saudara, itu ada orang Geshem, ada orang Asdod, ada orang Ammon, ada orang Moab, yang nyata-nyata tidak suka Nehemia membangun. Jadi dia akan berhadapan dengan begitu banyak masalah. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan pemulihan? Dia bikin rencana, Pak. Mari kita tidak boleh bodoh gitu. Udah tahu sakit, yang kita diam saja. Kalau saudara punya kesempatan cek. Jangan punya pemandangan, oh gue sih gak mau cek, ntar malah sakit. Ya salah. Kalau ada cek. Justru ketika kita tahu, kita bisa mengantisipasi, kita bisa handle. Nehemia begitu. Dia tahu ini membutuhkan tenaga. Dia tahu membutuhkan dana. Dia tahu mau menyatukan orang-orang yang udah hopeless, putus asa, tidak mudah. Dia tahu nih ngomong sama pejabat-pejabat tidak mudah. Makanya dia duduk diam. Dia atur strategi. Apa yang pertama dia lakukan? Dia datang kepada Raja Artasasta, minta cuti. Saudara cuti berapa lama? 2 minggu. Nggak bisa langsung cuti 2 minggu.
Sulit. Jadi dia datang sama raja minta cuti. Raja kabulin. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai selesainya kapan? Nggak tahu selesainya kapan. Ternyata saudara-saudara dia udah planning ini. Sampai selesai. Udah minta cuti, dia minta bikinin surat menuju ke Israel. Dia berhadapan dengan negara ini, dengan bangsa ini, dengan bangsa ini, dengan bangsa ini. Buatkan aku surat, kalau ada bangsa yang hadang aku hanya kasih surat ini. Supaya mereka akan memberikan aku jalan. Dia sudah pikir sampai ke situ. Lalu dia minta apa lagi? Dia minta fasilitas. Saya minta bahan bangunan. Saya minta barang-barang ini. Dia tahu itu. Sampai di sana dia tidak langsung. Dia selidiki, dia lobby orang-orang. Siapa yang bisa diajak untuk bekerja. Berapa banyak, apa saja yang harus disiapkan. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Orang-orang muda, kalau saudara mau pulih, para pria, para wanita, kalau saudara mau pulih, apa yang kau lihat? Ada banyak, mungkin area-area yang perlu saudara pulihkan. Mari bikin planning. Mari rencanakanlah sesuatu. Dan saya percaya saudara-saudara, Tuhan pasti beri kita hikmat. Yang ketiga, yang terakhir. Niat saja ternyata tidak cukup. Cita-cita untuk pulih saja tidak cukup. Perlu smart planning. Harus punya rencana. Jangan sampai tidak punya rencana. Ada pepatah mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Kalaupun punya rencana, mari rencanakan dengan bijaksana. Tapi ternyata saudara-saudara, rencana yang bijak juga satu kali tidak bisa tolong. Karena kita berhadapan dengan masa-masa yang kita tidak bisa mengerti. Di atas kertas tembus nih, di atas kertas orderan tembus nih, di atas kertas kayaknya lancar nih, bisa tidak lancar. Kayaknya obat ini sih oke nih, ternyata bisa saja obat ini tidak oke. Kita tidak mengerti. Makanya saudara-saudara, ternyata Nehemia walaupun dia pinter, walaupun dia punya uang banyak, walaupun dia cerdas, walaupun dia punya banyak fasilitas, itu bukan yang utama dalam dirinya. Inilah yang utama dalam dirinya. Nehemia 1 ayat yang ketiga dan keempat. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku hitung uangku yang banyak. Tidak. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku mulai bikin planning. Siapa orang yang aku harus lobby? Siapa orang-orang yang aku harus rekrut? Tidak. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kalau saudara punya waktu untuk baca kitab Nehemia, kau akan dapati berulang-ulang di dalam perjalanan pembangunan ada hambatan. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Nehemia? Ya Allah, lihatlah betapa orang-orang ini menghalang-halangi kami. Ya Allah, kami kekurangan ini. Ya Allah, selalu yang diutamakan adalah Allah. Hai bapak-bapak, ketika engkau lihat kehancuran terjadi, mungkin tidak semua sisi, ada area-area tertentu. Apakah kau duduk diam untuk cari wajah Tuhan? Atau kau duduk diam, kau utak-atik terus bagaimana caranya ya, bagaimana caranya ya, bagaimana caranya.
Hai anak-anak muda, ketika kau lihat masa depanmu kayaknya belum jelas, kau ndak tahu ke depan, pekerjaan, pasangan hidup atau siapapun, adakah kau duduk diam dan kau cari wajah Tuhan? Itu sebabnya sedikit pemulihan terjadi. Kenapa? Kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, kalau saudara lihat begitu banyak kemustafilan terjadi. Bangun satu negara dalam waktu yang begitu singkat, tapi Tuhan sertai Nehemia. Kenapa? Satu pribadi yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya teringat dengan Daniel. Ini dalam masa-masa yang sama. Daniel itu orang yang pintar, tapi ternyata kepintarannya satu kali tidak bisa tolong dia. Daniel itu punya moral yang baik. Dia baik hati, peduli, tidak pernah menyakiti hati orang. Satu kali moral baik pun tidak cukup. Buktinya apa? Dia dimasukin tetap dijeblosin dalam penjara. Apakah waktu dijeblosin dalam penjara dia nego kepada Raja Darius dan berkata, Darius, bukankah saya sudah bekerja banting tulang peras keringat, aku memberikan yang terbaik, bukankah saya tidak korupsi, bukankah saya setia kepadamu? Darius tidak bisa tolong. Saudara dengar, yakinlah, satu kali kepintaran kita tidak bisa tolong kita. Siapa juga tidak bisa tolong. Saat semuanya tidak bisa tolong, satu pribadi selalu bisa tolong, yaitu Allah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oriala bajese de portiala maya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Jesus. Bapak Ibu tundukkan kepala. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami tidak lihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan aku percaya Engkau Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Engkau
Engkau memperdulikan hidup kami. Bahkan kami tidak menyadarinya. Hari ini kami percaya Engkau sedang mencari orang-orang yang mau jujur, orang yang mau rendah hati, orang yang menyadari bahwa kami penuh dengan kekurangan, dan tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara Engkau mau jujur? Mungkin ada di area hidup saudara, mungkin tidak semuanya, namun ada di area hidup saudara satu keadaan yang menghancurkan, satu kegagalan. Mungkin itu keuangan saudara, mungkin itu rumah tangga saudara, mungkin itu hubungan saudara dengan anak, hubungan saudara dengan mertua, dengan orang tua, mungkin kesehatan saudara. Ada beberapa di antara saudara mungkin putus asa, namun hari ini ada Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Dia menawarkan engkau untuk dipulihkan. Siapa di antara saudara hari ini datang dan kau berkata, Tuhan, ada banyak kehancuran dalam hidupku, aku rindu dipulihkan. Engkau mendengar suaranya yang lembut, maukah engkau dipulihkan anakku? Dan hari ini kau berkata, Tuhan, ini aku orang yang perlu dipulihkan. Engkau melupakan rencana-rencana dulu, engkau datang dulu kepada Tuhan, dan kau sadar engkau perlu Tuhan. Engkau mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Siapa di antara Bapak Ibu hari-hari ini kau sedang menangis, hari-hari ini kau sedang kecewa, hari-hari ini kau sedang patah hati, karena engkau lihat ada beban yang begitu berat. Orang lain tidak tahu, namun engkau sedang berteriak dan berkata, aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini aku percaya firman Tuhan buat saya. Boleh kau taruh tanganmu di dada dan izinkan Tuhan jamah saudara malam hari ini. Engkau yang rindu, engkau yang sadar engkau perlu dipulihkan, dan kau sadar bahwa hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Taruh tanganmu di dada. Satu tangan di dada, satu tangan boleh angkat ke atas. Dan izinkan Tuhan jamah saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Jangan kau malu. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk saudara. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia punya rencana yang ajaib buat saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari mulai sembah Tuhan. Oraya labaya sandara takaralamu. Sembah, sembah. Isekeri araramu ni aranana lamaya sekere. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap air mata yang tumpah. Sama Tuhan, sama dalam nama Yesus. Jamah setiap orang muda Tuhan, yang di atas Kau jamah Tuhan Yesus. Jadilah pulih dalam nama Yesus. Yang di bawah Tuhan, Engkau jamah. Kami butuh pemulihan-Mu ya Tuhan. Glorialah. Esealamu. Irialah labaya sandara labaya sandara. Orialah labaya sakara labata kara labaya. Dalam nama Yesus, terima pemulihan Allah. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima kemenangan Allah. Haleluya. 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 Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Engkau bahkan mengingatkan kami terus untuk mengambil bagian kami. Dan kami tahu bagiannya Tuhan akan terjadi ketika kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada malam hari ini. Sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang Tuhan kami siap untuk diberkati, dipulihkan lewat perjamuan kudus hari ini. Kiranya anugerah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Adakah di antara saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri namun belum terlayani?
Baik, jika sudah saya undang kita bangkit berdiri. Kami persilakan saudara sambil membuka cawan perjamuan. Mari kita siapkan hati kita. Kita pandang Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena dosa-dosa kita, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, dan sambil kita siapkan roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Allah yang terus mengasihi kita, yang terus memperhatikan kita, yang terus memberkati kita sampai hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu Bapa. Kau pulihkan kami, kami bersyukur. Haleluya, ya Tuhan, ya
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh menerima pemulihan yang datangnya dari Allah. Biarlah ini Tuhan terus dapat kami pelihara, terus dapat kami perjuangkan ya Tuhan, sehingga terus kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, berjumpa kembali di dalam Breaking News Porta. Adik-adik sekolah minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak dan cucu-cucu, tetap dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama melalui ibadah online. Untuk itu, link akan diberikan pada hari Minggu sebelum pukul 9 pagi. Pastikan setiap anak-anak kita tetap mengikuti ibadah dan tetap menerima firman Tuhan yang menguatkan mereka melalui ibadah online atau ibadah streaming dari ABI. Bagi setiap pria-pria yang diberkati oleh Tuhan, pastikan setiap pria-pria GBI Pondok Maharta, mari bersama-sama untuk kita dapat membenahi diri, dapat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah online atau ibadah streaming yang diadakan pada minggu ini, tepatnya pada hari Rabu, pukul 7:30 malam. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Boas. Mari setiap pria-prianya Tuhan, pastikan untuk menerima berkat melalui ibadah streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara, diingatkan kembali untuk tetap dapat memberikan persembahan. Walaupun kita ibadah streaming, namun kita bisa memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan tuliskan uang persembahan dengan tanggalnya dan dapat menyerahkan kepada Ibu Rosalina langsung ke rumahnya, atau Bapak Ibu dapat ke gereja dan dikumpulkan kepada Ibu Gembala dan nanti Ibu Gembala akan setorkan kepada Ibu Rosalina. Atau Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau memberikan persepuluhan kepada Ibu Rosalina dengan nomor rekening seperti yang ada di samping saya, atau memberikan persembahan janji iman untuk program janji iman program kepada Ibu Siska dengan rekening yang ada di sebelah kiri saya. Bapak Ibu, mari tetap kita menabur dan tetap kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John Max Titale yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Pastikan kepada setiap saudara untuk kita kembali berjumpa dalam ibadah streaming minggu depan. Dan pastikan setiap kita mempersiapkan hati kita. Link akan dibagikan pada hari Sabtu atau hari Minggu pagi. Kami mengucapkan ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati, semakin bertambah usia, semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Happy birthday! Demikianlah Breaking News Porta pada minggu ini. Berjumpa kembali dalam Breaking News Porta minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah yang datang dari Bapa kita di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memimpin, menolong, menyertai kita mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.